Saudara-saudara, Shalom. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru 2021. Bersyukur hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Dan kita mau terus untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan belajar firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur hari ini kami masih boleh ada dan kami akan kembali belajar firman-Mu. Kami rindu untuk terus Tuhan tuntun, Tuhan pelihara. Biarlah Engkau bukakan hati kami, berikan kami hikmat untuk mengerti kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan saya ambil dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, konteks dari perikop ini adalah tentang kekhawatiran. Tetapi saya ingin melihat dari sisi yang lain, saudara. Sebelum kita sanggup melepaskan hati kita dari keterikatan dengan keduniawian, betapa mudahnya hati kita terbawa arus pemikiran yang sia-sia. Sebelum kita sanggup memurnikan pikiran kita, betapa mudahnya kita mencampur adukkan doa-doa kita dengan banyak pemikiran yang tidak tepat. Kita menjadi orang yang gampang khawatir dengan berbagai keinginan yang ada dalam diri kita. Banyak kemauan yang melekat dalam hati dan pikiran kita. Saat itu gambaran relasi kita dengan Allah bagaikan seorang yang tidak mengerti seni merangkai bunga, lalu orang itu coba merangkai bunga bagi sahabatnya. Dan apa yang terjadi? Dia lebih banyak memasukkan rumput liar yang sudah berbau busuk daripada bunga-bunga yang indah. Saudara bisa bayangkan kira-kira hasilnya seperti apa? Tentu jadi suatu hasil yang tidak elok dipandang. Begitulah seringkali hati duniawi kita merajut doa-doa kita dengan pemikiran sia-sia kepada Allah. Demikian juga tatkala kita beribadah, kita membawa persembahan wangi-wangian kepada Allah dengan kita campurkan belerang. Ini tentu tidak menjadi wangi-wangian yang berbau harum di hadapan Allah. Oleh sebab itu kita seharusnya berusaha keras untuk membawa hati kita melampaui dunia ke dalam hadirat Allah. Seolah-olah kita sedang bersama-sama dengan Bapa di surga dan ditelan sepenuhnya oleh kemuliaannya. Kita menikmati Allah di sana. Meskipun tubuh fisik kita ada di bumi, tetapi roh kita ada di surga. Sebelum kita berhasil keluar dari kabut keduniawian ini, kita tidak mampu melihat apapun dengan jelas. Sebaliknya ketika kita dapat menyatukan hati kita dengan Allah, maka kita mampu melihat segala sesuatu, banyak hal dengan gamblang, langsung pada sumbernya. Bukankah tujuan hidup kita memang adalah untuk berdiam bersama dengan Allah di surga? Tempat kediamannya di sana, harusnya kita berusaha menempatkan hati kita juga ada di sana. Ini bukan berarti kita tidak boleh meminta keperluan-keperluan soal kebutuhan jasmani kita selama ada di dunia. Allah tidak melarang itu, saudara. Tetapi yang terutama dari ayat yang kita baca, harusnya kita meminta hal-hal yang rohaniah. Yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah. Jika Allah adalah Bapa surgawi kita, perhatian utama kita adalah meminta hal-hal yang sesuai dengan keberadaannya, karakternya, dan semua untuk kemuliaannya. Apabila kita meminta kebutuhan hidup lahiriah, yaitu makanan, pakaian, dan segala macam, ya, Allah bisa saja memberikannya, dan Allah memberikannya memang karena Dia Bapa kita. Akan tetapi Dia lebih berkenan jika kita memohon dengan pola pikir surgawi melalui percakapan yang intim dengannya. Mari saudara, kita mulai membangun hubungan yang lebih karib lagi dengan Allah Bapa, dengan pola pikir rohani. Sehingga apa yang kita doakan, apa yang kita minta, sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa mengerti isi hatinya, kita bisa menyenangkannya. Itu sungguh menjadi kebahagiaan kita sebagai orang percaya. Anak kepada Bapaknya. Percayalah, Bapa tahu segala kebutuhan kita selama hidup dalam dunia ini. Dia pasti akan mencukupkannya. Yang perlu kita tahu, harus kita mengerti, kita
mencari isi hati Tuhan dan kita menyenangkannya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan hari ini, dan Tuhan kiranya memberkati kami semua. Kami sungguh rindu menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, yang mengenal isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan, kami rindu di akhir tahun ini kami boleh membangun komitmen, kami boleh menetapkan hati kami untuk kami mau lebih dekat kepada Engkau, mengenal Engkau lebih dalam lagi sebagai Bapa kami, Bapa surgawi kami, Juru Selamat kami, Allah pencipta kami, dan hidup kami hanya tujukan untuk menyenangkan Engkau. Berkati seluruh umat Tuhan sepanjang hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.